Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti fenomenal dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar mengejutkan datang dari sang diva Rosa. Selama ini kita kenal dengan suara emasnya, tiba-tiba membawa sebuah pengakuan yang bikin geger netizen. Bukan soal asmara, bukan pula soal karya baru. Namun tentang keputusannya untuk mengadopsi seorang anak perempuan yang kini sudah berusia 2 tahun. Lantas, mengapa baru sekarang fakta ini diungkapkan? Mengapa ia memilih bungkam selama 2 tahun ini? Ada apa gerangan di balik keputusannya? Berbagai spekulasi pun bermunculan di jagat maya nih Besti. Apakah ia sengaja menunggu sang anak mencapai usia tertentu agar kuat menghadapi sorotan kamera? Atau mungkin Rosa khawatir jika status anak-anak akan menjadi polemik di mata netizen yang terkadang terlalu kejam dalam beropini? Terlepas dari misteri 2 tahun yang tersembunyi, kebahagiaan terpancar nyata dari raut wajah sang diva. Rizky Langit Ramadan, putra sang diva kini memiliki teman baru berbagi kasih. Rosa kini telah membuktikan bahwa kasih sayang tak selamanya harus terikat oleh darah nih Besti. Besti, baru-baru ini aktris cantik Amel Carla mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemadaman listrik yang mendadak kembali berdampak pada bisnis kuliner miliknya di Solo. Keluhan dan kekecewaan itu ia sampaikan lewat salah satu unggahannya di media sosial. Dalam unggahan tersebut, Amel menjelaskan bahwa kafe miliknya kembali mengalami gangguan listrik tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya dari penyedia listrik. Ia menyebut kejadian serupa bukanlah hal yang pertama kali terjadi, melainkan sudah berlangsung 3 kali nih Besti. Bukan bermaksud menyudutkan pihak manapun, Amel Carla mengaku situasi ini membuat aktivitas operasional kafe terganggu dan berdampak langsung pada kenyamanan pelanggan yang sedang berkunjung. Besti, kisruh hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda hingga kini masih menjadi perbincangan panjang tanpa titik terang. Isu renggangnya hubungan hingga kabar sulit bertemu dengan anak seolah menjadi luka yang belum sembuh. Namun di saat situasi memanas inilah Ruben Onsu justru memilih bertolak ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umroh. Tapi sebelum berangkat, Ruben mengaku telah bertemu dengan kedua buah hatinya, Tania dan Thalia. Namun di tengah suasana momen harus sekaligus bahagia itu, nampaknya ada sesuatu yang mengganjal di hati Onyo, anak angkat Ruben Onsu dan Sarwenda. Hal itu terungkap lewat salah satu unggahan Veteran Peto atau yang akrab disapa Onyo. Dalam unggahan terbarunya itu, Veteran Peto mengeluarkan unek-uneknya saat melihat pertemuan sang ayah angkat dengan kedua adiknya. Menurut Veteran Peto, Tania dan Thalia sangat canggung memberikan pelukan hangat kepada ayah kandung mereka. Bagi veteran itu bukan sosok adik-adiknya, melainkan adanya pihak lain yang berusaha untuk menghilangkan kepercayaan Tania dan Thalia kepada ayah kandung mereka. Apakah hal ini hanya dirasakan oleh Veteran Peto? Bagaimana dengan Ruben Onsu? Apakah ia juga merasakan hal yang sama seperti putranya? Lantas, apa yang akan terjadi saat Ruben kembali ke tanah air nanti? Benarkah sebuah keputusan besar telah disiapkan di balik khusyuknya ibadah umroh? Selanjutnya ada kabar terbaru seputar penganiayaan seorang wanita di Bandung. Setelah masuk daftar pencarian orang alias DPO, Taufik Hidayat yang digadang-gadang sebagai pelaku penganiayaan YTR di Bandung akhirnya berhasil diringkus pihak kepolisian. Tak hanya publik, tapi sejumlah selebriti juga turut berkomentar saat mengetahui kabar tersebut nih Besti. Penasaran seperti apa tanggapan mereka? Langsung saja, ini dia. Besti, jagat maya kembali diguncang oleh sebuah kebiadaban yang melampaui batas nalar manusia. Seorang perempuan berinisial YTR
menjadi korban penganiayaan kekasihnya di Bandung. Ironisnya, penganiayaan terjadi setelah disekap selama 3 tahun lamanya. Usut punya usut, sang pelaku yang sempat menjadi bayang-bayang ketakutan, kini akhirnya berhasil diringkus oleh polisi pada Selasa, 23 Juni 2026 malam. Namun, apakah jeruji besi cukup untuk membayar rasa perihnya bibir yang diduga digunting dan kehilangan penglihatan yang dirasakan oleh korban? Warganet dibuat heboh, kemarahan publik memuncak. Tak terkecuali para selebriti tanah air nih Besti. Rieke Diah Pitaloka, Jarwo Kuat, Kubil hingga Clara Sinta yang angkat bicara. Dengan nada bergetar, mereka bertanya-tanya setan apa yang merasuki jiwa sang pelaku hingga tega menyiksa korban tanpa ampun. Yaitu pidana berlapis, ya, tidak ada restoratif justice dalam kasus ini, dan ini adalah tantangan untuk membuktikan hukum pidana nasional kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini nggak bisa setengah-setengah. Pidananya harus optimal, dan segera digelar lah perkaranya begitu ya. Jangan seperti dalam kasus kematian pembunuhan terhadap saudara Usman yang itu adalah sahabat kami juga di daerah Bekasi, sampai saat ini belum digelar pengadilan. Dan untuk kasus Taufik Hidayat ini saya kira tidak ada alasan, mens rea-nya udah bukan lagi satu, itu numpuk ya. Melihat kenyataan pahit ini, Rieke Diah Pitaloka tak mampu membendung amarahnya. Dengan suara bergetar, menahan geram, ia menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Baginya, kekerasan terhadap perempuan tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun dan harus dihapuskan dari muka bumi ini dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tanpa kompromi. Saya sangat prihatin atas kejadian ini dan mengutuk keras kepada aksi yang dilakukan oleh pacarnya itu yang cowok terhadap korban Mbak Yunita. Saya pikir ini kejadian yang sangat sadis, yang betul-betul seperti sadis lah. Saya pikir ini nggak bisa ditolerir gitu. Aduh, ini saya pikir pelakunya ini pantas untuk dihukum berat dan segera diproses, kemudian dihukum seberat-beratnya. Kejadian ini ya miris banget ya. Dan kalau ngelihat mukanya tuh si pelaku kayaknya sih adem banget ya, tapi nauzubillah min dzalik, mungkin hatinya udah dirasukin sama iblis. Dan ini ya kita serahkan sajalah semuanya kepada penegak hukum, diberikan sanksi yang seberat-beratnya, diberikan hukum yang seberat-beratnya, karena korban ini kan jadi cacat permanen ya. Artinya juga kalau lihat dari bibir, mata, kaki, ya Allah ya Rabb. Ya, kita nggak bisa bayangin nih kalau kejadian ini menimpa salah satu keluarga kita, dan tentunya keluarga dari korban juga kan pasti merasa sangat terpukul, dan bahkan korbannya sendiri ya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Senada dengan Rieke Diah Pitaloka, komedian kawakan Jarwo Kuat pun tak kuasa meredam emosinya saat melihat kondisi miris korban di Besti. Tak ketinggalan, Bang Kubil atau yang akrab disapa Madit Musyawarah pun ikut mengecam keras. Ia seolah ingin berkata bahwa maaf tak lagi berlaku bagi mereka yang telah kehilangan rasa kemanusiaan. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani meremehkan nyawa seorang perempuan. Wah, sebagai perempuan aku sakit hati banget sih, itu parah banget. Aku ngelihat fotonya aja, sampai beritanya itu bener-bener aku not interest. Bukan karena nggak bersimpatik sama mbaknya, tapi aku saking nggak kuat yang ngeliat itu. Emosiku bergejolak banget, dan aku harap banget bantuan dari netizen semuanya kawal kasus ini. Tolong jangan cepat redup kasusnya, dikawal, mention semua instansi segala macam. Dan aku yakin sih sebenarnya tanpa di-mention juga, kemarin kan pihak kepolisian juga udah gercep ya. Tapi aku minta tetap dikawal supaya pihak publik ini nggak lupa sama kasusnya. Berat-beratnya lah Kak.
seumur hidup, lebih seumur hidup sampai akhirat deh kayaknya tuh. Pokoknya kejar di dunia sama akhirat dikejar tuh. Ini miris banget kak, nggak bisa ngomong itu, nggak bisa berkata-kata. Aku harap ini bisa jadi pintu awal di mana orang-orang atau perempuan yang mengalami kekerasan perempuan terutama itu benar-benar bisa speak up sih setelah ini. Dan semoga Taufik diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dan untuk YTC semoga sabar terus. Saya juga ikut prihatin buat kamu dan keluarga kamu juga kuat dan sabar untuk menghadapi semuanya. Ternyata ada gitu ya di Indonesia yang punya mental sesadis itu gitu. Biasanya itu kan film-film luar negeri, orang psycho luar negeri gitu yang melakukan kayak gitu ya. Ternyata di Indonesia ada juga loh, serem juga ya. Ternyata ada ya di Indonesia. Iya, ternyata ada dan itu yang penampilannya kelihatannya kayak orang biasa, yang kayak iya bukan orang yang aneh atau apa ODGJ atau apa enggak gitu. Yang kan katanya ini juga katanya orang yang sehat juga gitu. Maksudnya ada apa ya gitu? Kok bisa dia sampai seperti itu, sadis itu gitu? Nah, itu kan udah jelas ya kena pasal berlapis ya. Kalau untuk sanksi sosial ya udah pastilah kita masyarakat warga ya marah lihat kondisi kayak gini karena keji. Udah keji juga ini kayaknya pelaku psikopat sih, kayak ada penyakit jiwa juga ini. Di sisi lain, selebgram Clara Sinta juga tak kuasa menyembunyikan rasa ngerinya di Besti. Sebagai sesama perempuan, Clara Sinta merasa jiwanya ikut tersayat melihat kekejaman yang dialami korban. Baginya, laporan demi laporan tentang kekerasan terhadap perempuan harus segera diakhiri dengan ketegasan hukum yang tak pandang bulu. Akankah hukum benar-benar menjadi pedang tajam bagi sang pelaku? Ataukah ada celah-celah yang sengaja dibuat untuk meloloskan pelaku dari jeratan maksimal? Hukuman mati atau penjara seumur hidup kini menjadi dambaan bagi mereka yang menuntut keadilan bagi sang korban. Lantas, benarkah pengadilan akan memberikan vonis yang mampu mengobati luka keluarga korban? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena selain ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.